Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Fadifillah rahimani Allah wa yakum. Eh, Insyaallah kita pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhib dalam ta'liqnya Syekh Al-Bugha terhadap matan Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja. Terakhir kita sampai masih di bab nikah pertama. Kemudian ini adalah pertemuan kedua di bab nikah. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah nazar. Kemudian pada bab ini kita akan membahas tentang eh, apa namanya rukun ya, rukun nikah. Di dalam kitab disebutkan di sini eh, apa namanya salah satu atau dua rukun nikah yang disebutkan oleh para ulama. Di sini disebutkan adalah wali sama syahidai adlin, ya, waliyin wa syahidai adlin, yaitu wali dan dua saksi yang adil. Nah, sebelum kita masuk ke matannya, maka perlu kita ketahui dulu ya. Kemarin juga mungkin belum kita bahas bahwa di dalam nikah juga ada rukunnya. Dalam bab ini mungkin kita akan menyebutkan sebagian rukun nikah. Akan tetapi insya Allah akan saya tambahkan rukun yang lainnya. Yang pertama adalah rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah az-zauj, yaitu mempelai laki-laki atau suami. Ya, kemudian yang kedua adalah az-zaujah, mempelai perempuan. Tentu dua orang inilah yang berakad, ya, akad nikah, maka mereka harus ada. Kemudian yang ketiga adalah wali. Nah, sebagaimana tertulis di sini ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, wali. Kemudian yang keempat adalah syahidan, dua saksi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ijab dan kabul atau siqoh. Nah, di dalam rukun atau dalam 5 rukun ini ada syarat-syaratnya tentunya. Di antara syaratnya adalah syarat eh, apa namanya? Syarat rukun yang pertama yaitu mempelai laki-laki atau suami, ya, atau calon suami. Yang pertama adalah tentunya dia tidak ihram, ya, karena akad ketika ihram itu terlarang. Kemudian yang kedua adalah dia mukhtar, ya, sebagai mempelai laki-laki dia mukhtar. Mukhtar itu artinya tidak mukroh, tidak dipaksa, ya. Jadi yang pertama tidak muhrim, ya, maksudnya berihram. Kemudian yang kedua adalah mukhtar atau tidak mukroh, tidak dipaksa. Kemudian yang syarat berikutnya adalah suami juga muayyan. Muayyan itu maksudnya sudah ditentukan, ya. Tidak boleh dari 3 orang tapi belum ditentukan misalnya, atau 2 orang tapi belum ditentukan. Kemudian yang keempat adalah zakaron yakinan. Zakaron yakinan. Dia harus laki-laki dengan yakin. Ya. Apa namanya, tidak boleh diragukan seperti khunsa muskil. Khunsa muskil adalah seorang yang memiliki 2 alat kelamin dan belum jelas mana yang akan tumbuh gitu ya. Maksudnya dia condong hormonnya itu ke laki-laki atau perempuan masih belum jelas. Ya, maka harus jelas dulu dia bahwa dia itu memang laki-laki sebagai suami gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima berarti ya, dia harus aliman bil mar'ah. Dia harus mengetahui si mempelai perempuannya. Ya, harus tahu. Ya, tahu maksudnya dia yang dinikahi siapa? Apakah fulanah atau fulanah yang lainnya? Maka dia harus tahu. Ya, kemudian berikutnya adalah yang keenam, tidak adanya hubungan mahram tentunya. Ya, karena kalau hubungan mahram maka nikahnya tidak sah karena haram untuk dinikahi. Kemudian yang ketujuh adalah aliman bihalliha lahu. Ya, bahwa si suami ini harus mengetahui bahwa istrinya atau calon istrinya mempelai perempuannya itu memang halal baginya. Maksudnya bukan dalam masa iddah atau dia masih punya suami dan yang lainnya. Baik. Kemudian itu syarat rukun yang pertama yaitu
mempelai laki-laki atau az-zauj. Kemudian yang kedua, az-zaujah, yaitu mempelai perempuan. Syaratnya sama tentunya, tidak dalam keadaan muhrimah, yaitu dia dalam keadaan berihram baik haji ataupun umroh. Nah, kemudian dia harus ditentukan, ya, muayyan tadi juga sama. Kemudian dia harus perempuan dengan yakin, unsa yakinan, yakinan. Kemudian juga dia harus tahu suaminya yang mana, ya. Kemudian berikutnya adalah eh, tidak ada mahram juga tentunya. Kemudian hampir sama ya, hampir sama kecuali satu yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa namanya? Ikhtiar itu artinya adalah tidak terpaksa karena sebagian apa namanya bentuk pernikahan perempuan itu bisa jadi dipaksa oleh walinya dan sah gitu ya. Taib. Nanti akan kita bahas dalam bab 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 yang membahas tentang itu nanti bab depan insya Allah. Taib. Kemudian berikutnya adalah az-zauju wa zaujah. Kemudian berikutnya adalah sighoh atau syahidan dulu. Ya, syahidan yaitu dua saksi. Ya, dua saksi ini syaratnya yang pertama harus kedua saksi itu harus balik. Ya, dua-duanya harus balik. Yang kedua, akil. Ya, an yakuna balighaini, aqilaini. Ya, dua-duanya harus berakal. Hurraini. Dua-duanya harus merdeka. Tidak boleh budak. Zakarani atau zakaraini. Dua-duanya harus laki-laki. Ya, tidak boleh perempuan walaupun perempuannya banyak. Ya, maka dua saksi di sini wajib laki-laki. Kedua saksi itu harus mendengar. Maka tidak boleh menggunakan saksi yang tuli misalnya. Kemudian berikutnya adalah kedua saksi itu harus melihat. Tidak boleh memakai saksi nikah orang yang buta karena tentunya syahid itu kan saksi. Kalau dia tidak melihat maka dia tidak sah jadi saksi. Kemudian natiko ini dia tidak bisu karena dia akan mengungkapkan apa yang ada di yang disaksikan dia. Kemudian berikutnya adalah dia mengetahui bahasa akadnya, ya. Dia mengetahui bahasa akadnya. Ya, kemudian berikutnya adalah adlani. Ya, dua-duanya adalah memiliki sifat adlun. Adlun itu adalah tidak fasik. Ya, tidak fasik. Kemudian ada muta'yin lil wilayah. Nah, ini yang syarat yang apa namanya yang mungkin yang bagian akhir atau yang terakhir. Jadi ada muta'yin lil wilayah. Maksudnya begini. eh, Saksi itu tidak boleh orang yang seharusnya dia jadi wali. Ya, contohnya maksudnya bagaimana itu? Contohnya begini, misalnya. Misalnya seorang akad nikah, kemudian bapaknya si perempuan itu yang dia harusnya menjadi wali si perempuan yang berakad tadi, kemudian mewakilkan kepada orang lain. Ya, mewakilkan kepada orang lain. Kemudian si bapak tadi ditanya, terus kamu jadi apa? Saya mau jadi saksi. Gitu ya. Jadi si bapak yang harusnya muta'ayyinun lil wilayah, dialah yang harusnya jadi wali. Kemudian dia wakilkan kepada orang lain, lalu dia jadi syahid. Ya, dia jadi saksi. Maka yang seperti ini tidak boleh karena dia muta'ayyin lil wilayah. Jadi tidak boleh muta'ayyin lil wilayah. Gitu ya. Jadi si bapak tadi yang apa namanya, yang dia harus jadi wali, sebenarnya boleh nggak mewakilkan nikah itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia dia mewakilkan nikah, kemudian dia jadi wali, nah itu perwaliannya tidak sah karena dia muta'ayyinun lil wilayah, gitu ya. Karena dia muta'ayyin lil wilayah. Kemudian berikutnya adalah sighah, yaitu ijab dan kabul atau ijab kabul, ya. Di antara rukun nikah yang terakhir, sighah ini sama persis seperti sighah, syarat sighah dalam jual beli. Di antaranya adalah tidak ada taklik, ya, tidak ditaklik dengan sesuatu. Jika apa namanya, jika hujan turun saya nikahkan seperti itu taklik namanya. Tidak boleh. Kemudian tidak taukid juga, tidak diwaktui. Ya, kemudian
tidak adanya jeda, ya. Kemudian tidak adanya takhallul kalam ajnabi, adanya perbincangan yang tidak ada kaitannya dengan akad. Ya, maksudnya dia dijeda dengan apa namanya? Dijeda dengan perkataan atau perbincangan yang tidak ada kaitannya dengan akad dan seterusnya. Ya. Maka persyaratan dalam sighah jual beli itu juga ada dalam sighah nikah atau ijab dan kabul dalam bab nikah. Kemudian khusus untuk nikah maka wajib menggunakan apa? Menggunakan lafadz angkahtu atau zawwajtuka. Misalnya angkahtuka atau zawwajtuka. Ya. Jadi tidak boleh dengan kata yang lain. Ya. Kemudian jika dia akad dengan bahasa selain bahasa Arab, maka disyaratkan yang pertama, itu harus bahasa tersebut, itu terjemahan dari lafadz sorih dalam bahasa Arabnya nikah atau zawat tadi. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia ya nikah, ya, nikah. Kalau dalam bahasa yang lain, ya jadi lafadz sorih itu adalah lafadz yang tidak mengandung makna lain selain nikah. Ya, dalam bahasa tersebut. Jadi kalau diterjemahkan ya nikah. Nah, itu boleh dipakai. Walaupun apa namanya? Walaupun kedua belah pihak yang berakad yaitu si wali dan juga si laki-laki yang berakad itu ijab dan kabul itu sama-sama bisa bahasa Arab, tapi diakati dengan bahasa Indonesia itu pun tidak masalah. Gitu ya, sama-sama bisa dengan bahasa Arab, tapi dengan syarat yang pertama adalah sorih. Jadi lafadz yang dipakai itu adalah sorih dalam bahasa dia. Ya, kalau diterjemahkan itu ya nikah tidak mengandung ihtimal atau kemungkinan makna yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kedua belah pihak paham bahasa yang dibawakan itu atau bahasa yang yang dipakai untuk nikah itu. Ya, kalau seperti itu maka boleh sah dengan lafadz atau dengan akad nikah yang selain bahasa Arab walaupun orang yang berakad itu tahu atau bisa berbahasa Arab. Baik, kita masuk ke tadi yang belum saya sebutkan adalah syarat daripada wali ya. Kita lihat di sini langsung ke matan. Faslun bab baru wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya, fasal atau bab tidak sah nikah kecuali dengan wali ya dan dua saksi yang adil. Ya. Nah, di sini disebutkan dua rukun yaitu wali dan kedua saksi. Kemudian dalam bab syahidain tadi ya, dua saksi tadi sudah kita bahas syarat-syaratnya, walaupun sepintas. Kemudian di sini disamakan antara wali dan syahid itu disyaratkan harus adil. Adil itu apa? Kita bahas dulu ya. Jadi adil itu tadi, adil itu adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan keharaman itu sebenarnya. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa dan melaksanakan kewajiban dan menjauhi dosa-dosa. Jadi atau orang yang menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Itu namanya adlun atau adil. Nah, kemudian kalau kita bagi secara umum jenis manusia itu mungkin yang pertama adil atau adlun atau adil tadi ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu lawannya itu fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang-orang yang yartakib al-kabirah. Orang-orang yang dia melakukan perbuatan dosa besar. Itu pertama. Atau dia yusirru ala saghirati walam taglib ta'atuhu maksiatuhu. Atau orang kedua disebut fasik juga adalah orang yang dia terus-menerus dalam dosa kecil walaupun bukan dosa besar, akan tetapi apa? Akan tetapi ketaatannya tidak melebihi maksiatnya. Maksudnya nggak ada ketaatannya, tapi dia terus-menerus dalam sogiro. Sogiro itu dosa kecil. Walaupun sebenarnya dosa kecil itu kan diampuni ya. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan itu dan ketaatannya tidak melebihi dosanya, itu juga disebut fasik. Ya. Tapi kalau ada orang yang ketaatannya banyak, tapi dia melakukan dosa besar dan masih tetap melakukan dosa besar, tetap fasik. Ya. Walaupun ketaatannya banyak, tetap fasik. Tapi kalau seandainya dia melakukan dosa kecil,
Nah, kemudian ketaatannya itu melebihi dosa kecilnya tadi itu nggak fasik. Tapi kalau ketaatannya tidak melebihi dosanya, maka itu fasik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah eh, apa namanya? Sebagian besar hidupnya itu tidak dalam ketaatan dan dia terus-menerus dalam dosa walaupun dosa itu kecil. Gitu ya. Itu juga disebut apa? Fiskun. Baik. Dan ini yang nampak ya. Kalau yang tidak nampak maka itu tidak dihukumi tentunya karena kita menghukumi seseorang itu dengan sesuatu yang nampak. Nah, adapun yang bawatin atau sesuatu yang disembunyikan maka al ilmu indallahi subhanahu wa ta'ala ya. Itu ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, eh, dari dua dua jenis manusia ini menurut apa namanya kefasikan atau adil tadi itu ada tengah-tengah namanya adalah orang-orang yang tidak adlun dan juga tidak memiliki sifat fiskun atau tidak memiliki sifat adil, bukan adil dan juga bukan fasik. Yaitu siapa? Yang pertama, yaitu contohnya adalah orang yang baru balik ketika itu, belum melakukan ketaatan dan belum juga melakukan dosa sama sekali. Nah, seperti ini tidak adil dan tidak fasik. Kemudian yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam misalnya. Maka yang seperti ini juga tidak adil, tidak fasik. Ini namanya la adla wala fisqa. Ya, tidak memiliki adalah dan juga tidak fasik. Nah, ini masuk ke golongan mana? Kita lihat di sini ya. Kalau seandainya beliau mengatakan apa namanya? Kalau apa namanya? Mengatakan bahwa disyaratkan di dalam wali itu harus adil, maka yang tengah ini tidak masuk ya. Yang tengah ini tidak masuk. Maksudnya orang yang tidak adil, tidak fasik, tidak bisa jadi wali. Akan tetapi yang tepat, harusnya, seandainya pun disyaratkan adalah dalam perwalian, karena nanti ada khilaf, seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, dan juga yang lainnya itu tidak mempersyaratkan adalah dalam perwalian ya. Karena apa namanya dunia zaman sekarang itu untuk mencari orang yang apa namanya orang yang tidak fasik itu mungkin susah. Kalau seandainya orang tua anak-anak yang tidak fasik tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya, kalau kemudian dipindahkan ke hakim, hakimnya juga fasik, maka nggak jadi nikah tuh anak itu. Dipindahkan kemana-mana tetap fasik-fasik lagi gitu kan, ketemu sama orang fasik lagi, maka tidak jadi nikah. Maka syarat apa namanya syarat adil dalam wali bukan dalam saksi ya dalam perwalian itu dibahas oleh para mutaakhirin dan banyak ulama yang mengatakan bahwa seperti Imam Nawawi rahimahullah beliau tidak mempersyaratkan wali itu harus adlun ya karena wilayah itu didapatkan dengan nasab atau dengan apa dengan ubuwah atau dengan asobah bukan dengan apa bukan dengan sesuatu yang muktasab sebagaimana warisan ya. Warisan pun anak yang durhaka kalau dia anak ya sama apa namanya? Sama bagiannya. Baik. Eh, tadi ya. Jadi kalau seandainya mau teliti, ya mau teliti maka kita katakan eh, biwaliyin bukan adlen tapi biwaliyin laisa bifasi kalau seandainya wali itu disyaratkan harus adil. Walaupun tadi saya sebutkan ada khilaf. Jadi dalam perwalian itu bukan disyaratkan adil tapi disyaratkan tidak fasik. Maka orang yang tengah tadi itu harus bisa masuk. Jadi kalau misalnya ada wali nikah dia baru masuk Islam, maka tentunya bukan adil dan juga bukan fisk atau fasik, bukan adil bukan fasik. Maka itu bisa masuk kalau syaratnya adalah tidak fasik. Jadi walinya syaratnya tidak fasik. Ya, berarti kan harus adil atau minimalnya apa? Minimalnya la adla wala fisqa. Tidak ada adalah dan tidak fasik. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dalam persyaratan itu pun itu juga ulama banyak membahas bahwa persyaratan dalam bab wilayah itu tidak disyaratkan harus apa? Harus adlun. Jadi bahkan fasik pun boleh menikahkan menurut banyak dari para ulama Syafi'iyah. Taib. Kita ke catatan kaki nomor 4 ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fahuwa batil. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tidak ada nikah kecuali dengan wali, ya. Dan dua saksi yang adil, dua saksi yang apa namanya, adlun, yaitu orang yang tidak murtakibul kabirah atau musirrun ala shaghair walam taglib ta'atuhu maksiatahu. Ya. Jadi orang-orang yang eh, apa namanya, yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil dan pahalanya itu atau amalan baiknya tidak melebihi kemaksiatan yang dilakukan walaupun maksiat itu dosa kecil. Nah, disyaratkan harus apa? Syahidai adlin. Ya, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Di sini sifatnya kembalinya kepada siapa? Kepada syahidai adlin. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batil. Kalau seandainya nikah bukan dengan yang demikian itu, maka dia batil. Ini riwayat dari Ibnu Hibban dan beliau mengatakan la yasih fi dzikri syahidaini ghairahu. Maksudnya tidak ada yang sahih di dalam penyebutan dua saksi selain hadis ini. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwaliyin. Ya, seperti ini ya lafadznya, la nikah illa biwaliyin. Wa radaraquni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, jadi tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. Dan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha. Nah, ini juga syarat dari wali, dia harus laki-laki tentunya. Ya, dzakaroni tadi sudah saya sebutkan, belum disebutkan karena tadi nanti syarat wali di sini ya, afwan afwan. Eh, Intinya adalah di sini dalam hadis ini disebutkan la tuzawwijul mar'atal mar'atah. Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lainnya, wala tuzawwiju nafsaha, dan perempuan juga tidak menikahkan dirinya sendiri. Wa kunna naqulu allati tuzawwiju nafsaha hiya zaniyah. Dan kita katakan bahwa apa namanya? Ini adalah kelanjutan dari riwayat ya dari Abu Hurairah tadi. Dulu kita mengatakan bahwa perempuan yang menikahkan dirinya dia adalah zaniyah. Dia adalah wanita pezina. Benar. Ya, baik. Eh Kembali ke atas, ke bawah, boleh lanjut aja. Ya, saya sedikit bacakan dari Fathul Qarib ya, biar lengkap. Jadi tadi disebutkan wala yasihu aqdu nikahi illa biwali adlin wa fi ba'dhin nusakhi biwali dzakarin wa huwa ihtirazun anil unsa. Saya bacakan Fathul Qarib sekarang, enggak di layar enggak ada ya. Fa inna ma tuzawwiju nafsaha wal fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha wa la yasihu aqdu nikahi aidan illa bi huduri syahidai adlin. Ya, di dalam Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan ya, tidak sah nikah kecuali dengan waliyin adlin. Ya, dengan waliyin adlin. Itu sifat adil itu juga ada di wali ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, walaupun sifat wali harus adil itu ada khilaf di dalam internal madhab sendiri. Kemudian dalam Fathul Qarib disebutkan wa fi ba'dhin nusahi biwaliyin dakarin. Nah, berarti kan syarat syarat apa namanya? Syarat wali itu harus laki-laki tentunya. Nanti di sini disebutkan di dalam matanya. Ya, disebutkan syarat wali dan saksi sama. Walaupun nanti ada tambahan dalam bab apa, bab persaksian tadi, tapi secara umum ini syarat-syarat yang sama di dalam apa, di dalam perwalian dan persaksian nanti disebutkan. Kemudian wala sihhatun nikahi aidan illa bi huduri syahidai adlin wa dzakara muslim syartu kulli waliyyin minasyahidaini biqaulihi. Nah, kemudian kita masuk ke wa yaftaqiru, ke matanya. Wa yaftaqiru kita bisa lihat di layar ya. Wa yaftaqiru al-wali wasyahidani ila sittati syara'id. Dan wali dan saksi itu membutuhkan kepada 6 syarat. Ya. Maksudnya syarat dari wali dan saksi sama, yaitu 6 syarat. Ya.
Al-awwalul Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, disyaratkan wali dan saksi itu harus muslim. Ya, maka tidak boleh wali dari perempuan muslimah itu orang kafir. Ya, kecuali fi mastasna fi ma yastasnihil musannif ba'd. Nanti kecuali ada beberapa ada hal yang dikecualikan. Di antara yang dikecualikan adalah ya kalau seorang laki-laki menikahi perempuan kitabiah atau ahli kitab. Ya, maka ahli kitab kafir, bapaknya juga kafir, nggak apa-apa dia jadi apa? Jadi wali. Tidak disyaratkan harus Islam, tapi selain itu maka disyaratkan harus Islam. Begitu pula saksi, tadi sudah kita sebutkan ya, sebagian syarat-syarat saksi dan belum kita sebutkan ini masalah apa namanya? Islamnya saksi. Jelas ya. Karena adil itu dia harus apa? Dia harus muslim. Ya, kalau dia kafir ya nggak mungkin disifati dengan sifat adil. Baik, kemudian catatan kaki boleh ke bawah digeser nomor 1. Ya, ini adalah catatan kaki dari Islam atau dari syarat saksi dan juga wali Islam. Liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka adalah wali dari sebagian yang lainnya. Wasyahadatu wal wilayah. Ya, fala taqbal syahadatu ghairil muslim 'alal muslim. Ya, ini dalam bab syahadah, persaksian dan juga dalam bab perwalian sama. Maka juga sama tidak sah, tidak diterima syahadah orang yang bukan muslim. Ya. Walaupun ayat ini adalah membicarakan tentang aulia atau perwalian, tapi syahadah juga sama. Ya. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua, wasani al-bulugh. Ya. Kemudian catatan kaki nomor 2 langsung aja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang syarat yang kedua adalah balik. Nah, sebentar ini kayaknya coba lihat ke atas lagi ya, Afwan. Ya, Afwan bukan bukan langsung di setelah balik ya. Yang kedua adalah balik. Ya. Maka tidak sah seorang wali itu orang yang anak kecil, masih kecil, maka tidak sah. Ya. Kemudian kalau seandainya walinya tinggal dia doang, nah, anak kecil itu, entah dia saudaranya, entah dia yang lainnya, maka dia tidak boleh jadi wali. Nah, adapun nanti pindahnya kepada siapa, maka bisa jadi kepada akrabul wilayah atau bisa jadi ke hakim. Nanti kita bahas di bab apa setelah ini ya. Wa aulal wilayah setelah ini. Baik. Jadi kalau dia belum balik, maka belum boleh jadi wali. Begitu pula saksi tentunya. Ya, saksi juga tidak sah. Kemudian wal akal. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi akilan di dalam syarat dari saksi. Sekarang kita syarat wali. Berakal. Maka tidak boleh wali perempuan itu orang gila. Baik gilanya itu permanen ataupun takotok. Takotok itu artinya adalah gilanya itu temporari. Ya. Kalau bapaknya atau walinya, wali perempuan misalnya bapaknya itu gila, maka dia pindah. Nanti akan pindah perwaliannya. Baik. Adapun pembahasan kepada apakah kepada akrabul apa namanya? Apa namanya? Wali yang paling dekat setelahnya atau kepada hakim nanti kita bahas setelah ini. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah wal hurriyah. Hurriyah artinya merdeka. Maka tidak boleh menjadi wali seorang budak yang dalam eh, berakad dengan akad nikah dengan calon mempelai laki-laki. Ya. Ya, tapi kalau dia sebagai mempelai laki-laki boleh. Tapi kalau dia sebagai wali maka tidak boleh. Ya. Kalau dia sebagai mempelai laki-laki boleh. Tapi kalau dia sebagai wali maka tidak boleh. Kemudian yang kelima, setelah hal-huriyah az-dzukurah, yaitu laki-laki. Fala takunu al-mar'atu wal khunsa eh, waliyaini. Ya, maka tidak boleh selain laki-laki untuk menjadi wali seperti perempuan atau khunsa. Khunsa itu adalah
yang memiliki dua alat kelamin tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal adalah. Nah, ini al adalah. Ini tadi konteksnya adalah wali dan saksi. Sama-sama disyaratkan al adalah atau adlun atau tidak fasik tadi ya sudah kita bahas. Ya, kita lihat catatan kaki dulu karena tadi di dalam bab saksi sudah kita jelaskan. Eh, nomor berapa tadi catatan kaki ini, Afwan? Nomor 2 ya? Oh ya, nomor 2 betul. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disyaratkan harus adlun atau harus adil tadi? Ya, di dalam perwalian ataupun persaksian. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyid. Nah, ini. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Mursyid itu artinya adalah dia tahu eh, apa namanya? Dari kata rusd ya. Ar-rusdu itu artinya apa namanya? Paham ya. Atau dia lurus gitu ya. Ar-rusdu itu dia lurus maksudnya adalah dia mengetahui apakah anaknya itu yang ketika dinikahkan itu si perempuan anaknya perempuan itu apakah dia sesuai dengan kafaah atau tidak sesuai dengan kafaah, pantas atau tidak pantas, itu namanya mursyid ya. Mursyid ini juga bisa diterjemahkan adil gitu ya. Wasyahidai adlin ya, dan dua saksi yang adil ya. Adil tadi sudah kita jelaskan tidak fasik artinya. Rawahu Syafi'i rahimahullah fi musnadih. Diriwayatkan Imam Syafi'i dalam musnadnya. Dan Imam Ahmad mengatakan innahu asahhu syai'in fil bab. Sesungguhnya dia adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, dalam Mughnil Muhtaj. Nah, dan seterusnya. Ini apa namanya? Dalil bahwa di dalam saksi dan juga di dalam perwalian itu disyaratkan harus adlun. Walaupun di dalam perwalian ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i. Ya, Imam Nawawi mengatakan tidak disyaratkan harus adil. Ya, Imam Ghazali mengatakan Imam Nawawi tidak disyaratkan harus adil. Tapi kalau seandainya si bapaknya ini memang terkenal fasik gitu ya, terkenal fasik atau orang yang memang fasiknya itu sudah dikenal luas kefasikannya, maka diarahkan kepada hakim karena supaya menghindari tuhmah. Tapi secara umum sah-sah aja gitu. Begitu pula pendapat Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali, kalau ada yang tidak fasik, tidak fasik. Tapi kalaupun terpaksa kepada fasik, maka tetap sah. Karena kondisinya tadi ya bisa jadi ketika pindah-pindah pun ketemu fasik-fasik lagi. Apalagi di zaman sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke atas lagi. Ala innahu la yaftakhirun nikahu dhimmiyatu ila islamil wali. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Tidak disyaratkan harus Islamnya wali ketika menikahi seorang wanita dhimmiyah atau kitabiyah. Dhimmiyah itu adalah wanita yang dalam perjanjian, wanita kafirah yang dalam perjanjian Islam. Misalnya dia eh, nikah dengan entah sesama mereka atau dengan orang Islam. Kalau seandainya dia kitabiyah, ahli kitab, maka tidak disyaratkan. Ini yang disebutkan pengecualian Islam terhadap seorang wali perempuan. Yaitu siapa? Yang pertama ini contohnya adalah walinya zimmiyah. Maka la yaftakiru nikahu zimmiyah ila islamil wali. Tidak harus masuk Islam dulu. Wala nikahul amati ila adalati sayyid. Nah, ini juga ketika ada budak yang nikah dengan orang dan si tuannya mengizinkan, tentu tuannya yang menikahkan. Nah, maka tidak disyaratkan si tuan ini harus adil. Bisa jadi fasik dia. Tidak disyaratkan harus adil. Ketika dia menikahkan budaknya maka sah, tidak masalah. Ya. Jadi wala yaftakiru nikahul amati ila adalil sayyid fa yajuzu kaunuhu fasiqan wa jami'u ma sabaq fil waliyyi yu'tabaru fi syahidain nikah. Ya, semua yang disebutkan dalam bab ini itu di dalam wali. Begitu pula syarat dalam saksi. Wa ammal ama. Beliau tambahkan di sini di kitab Fathul Qarib ya. Adapun orang yang buta maka tidak berpengaruh dalam wilayah. Ya. Jadi kalau di dalam persaksian itu berpengaruh dalam keabsahannya, nggak boleh buta jadi saksi.
Tapi kalau dalam perwalian maka sah-sah saja. Ya seperti apa? Tadi ya, seperti eh, bisu misalnya, buta, tuli, ya itu apa namanya bisa jadi saksi. Ya. Tapi walaupun di sini wa amal ama falayak dah fi wilayati fil asoh di dalam pernyataan fil asoh dalam Fathul Qorib ini menunjukkan bahwa khilafnya ini kuat dalam pendapat yang lain. Ada juga pendapat yang mengatakan yakdah. Yakdah itu berarti juga bermasalah kalau walinya itu buta. Berarti pindah walinya, perwalinya berpindah. Baik, jadi ini adalah 6 dari syarat apa namanya syarat saksi dan juga syarat wali. Dan sudah saya sebutkan dalam bab adalah di sini ada perbedaan pendapat. Eh, Disyaratkan di dalam saksi dan sebagian ulama tidak mempersyaratkan di dalam wali. Ya, kemudian orang yang tidak adil dan tidak fasik tentunya dalam bab apa namanya dalam bab wali itu masuk dalam kebolehannya. Kemudian dalam bab saksi tidak adil dan tidak fasik maka dia juga dihindari ya harus yang adil gitu. Jadi seperti itu ya. Itu adalah pembahasan tentang syarat apa namanya syarat dari rukun-rukun nikah yang kita bahas. Kemudian setelah ini nanti kita masuk ke aulal wilayah atau aulal wulati, orang yang paling utama untuk menjadi wali siapa? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya mungkin sampai sini dulu yang saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke Aksil Kornain. Tafadhol. Saya nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan boleh ditutup. Silahkan. Ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.